siang hari ini bersama-sama kami bersepakat dengan iman kami, dengan keyakinan kami, dengan kepercayaan kami, bahwa yang kami yakinkan Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Kalau sampai hari ini kami belum melihat baik keadaan kami pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kami akan terus berharap sampai Tuhan menyatakan kuasa-Nya, pemulihan-Nya atas hidup kami. Dan kami pegang setiap janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Oleh karenanya Bapa di surga pada siang hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan kami akan semakin dikuatkan untuk terus berpegang pada kebenaran dan janji-janji Tuhan, sehingga setiap kami boleh semakin kuat, boleh semakin teguh, boleh semakin semangat dalam pengiringan kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bekerja sama hari ini, Roh Kudus. Engkau mengurapi hamba-Mu, bibir hamba-Mu, sehingga setiap firman yang hamba-Mu taburkan boleh jatuh di tanah yang subur, memberkati, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami dari hari ke hari. Nampaklah kami terlihat melalui bahwa ada Kristus yang hidup dalam kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu siap untuk taburkan kepada firman Tuhan, dan sekalian kami semua siap mendengarkan, dan kami siap bertumbuh, berproses, berbuah dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pujilah Tuhan yang menganugerahkan kita pada pagi hari ini semua dengan kesehatan, semua dengan kebaikan, walau nampaknya banyak yang absen di hari ini, tapi kita terus berdoa buat setiap mereka yang tidak hadir hari ini, supaya Tuhan berkati mereka sehingga minggu depan kita sama-sama lagi memuji Tuhan di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, satu kali ada seorang pria di negara bagian Amerika Serikat, nama bagiannya adalah Massachusetts, gitu ya. Nah, pria ini dia menyimpan sebuah rahasia yang sudah 11 tahun lamanya. Sekalipun nampak istrinya dia adalah seperti baik-baik saja, kemudian tetangga semua orang menganggap dia kayak biasa saja, tapi ternyata ada sebuah rahasia yang dia simpan. Setiap malam setelah makan malam dia akan baca koran, ambil koran, kemudian duduk di depan rumahnya dan baca koran. Tapi akhirnya Bapak Ibu Saudara, karena sudah 11 tahun lamanya, dia tidak sanggup lagi menahan tekanan rahasia yang dia simpan selama ini. Dan ternyata dia beritahukan kepada istrinya dan kepada semua orang bahwa rutinitas yang selama ini dia lakukan setelah makan malam, dia duduk di teras, kemudian ambil koran dan baca. Ternyata selama 11 tahun yang dia simpan bahwa dia adalah buta huruf. Dia berpura-pura untuk bisa membaca, untuk menutupi sesuatu yang tidak baik dari bagian dirinya. Dia melakukan kepura-puraan, berpura-pura, bermuka dua, kalau sekadar begitu. Di hadapan orang dia tampil atau memperlihatkan sesuatu yang baik, supaya orang melihat dia baik. Ternyata dia menyimpan atau menyembunyikan di belakangnya sesuatu yang tidak baik. Itulah berpura-pura. Nah, firman Tuhan hari ini sama-sama kita mau belajar juga tentang kepura-puraan, bahwa tidak boleh berpura-pura. Nah, firman Tuhan hari ini adalah tentang kesungguhan dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sekalian saya baca buat kita semuanya dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dengan judul perikopnya begini. Saya mau baca satu ayat ini saja buat kita semuanya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hari ini kita akan membahas tentang kasih yang jangan berpura-pura, kemudian bagaimana kasih itu harus hidup bersamaan dengan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus ketahui,
yang Tuhan Yesus kasih. Sama-sama kita tahu bahwa kata kasih itu dari bahasa Yunani ada 4 ya. Ada kasih filia, ada kasih storge, ada kasih eros. Nah, ketiga hal ini, kasih ini, sampai kasih yang keempat yang disebut dengan kasih agape, yaitu kasih Yesus Kristus. Dari kasih eros, kasih filia, kasih storge. Yang keempat ini adalah kasih yang paling puncak, kasih yang sumber dari segala sesuatunya, dan itu adalah kasih agape. Dan kasih yang dimaksudkan dari ayat yang ke-9 ini tentu saja kasih agape, karena menuntut tidak boleh pura-pura. Kasih storge bisa pura-pura, Bapak Ibu Saudara. Eros bisa pura-pura, filia bisa pura-pura untuk menutupi suatu hal. Tapi agape, kasih Yesus Kristus itu tidak bisa berpura-pura. Dan itu yang dijelaskan dalam ayat yang ke-9 ini. Kasih yang dimaksud adalah kasih agape. Sementara untuk kata jangan berpura-pura itu, Bapak Ibu Saudara, itu ada dari bahasa Latinnya disebutnya sine cera. Sine itu artinya tidak, cera itu artinya lili. Maksudnya apa? Jadi zaman dahulu kala, kalau ada seorang penjual keramik, kalau keramiknya itu retak, ada retaknya, maka wax ini atau lilin ini akan dipakai untuk menutupi keramik yang retak, untuk menyembunyikan keramik yang retak itu, yang tidak baik itu akan ditutup dengan cera ini, dengan lilin ini begitu, sehingga dia bisa jual kembali. Padahal sebenarnya itu udah retak, itu udah nggak baik, tapi ditutupi supaya tetap baik, sehingga bisa dijual sama penjualnya. Nah, begitulah arti daripada berpura-pura, menutupi sesuatu yang tidak baik, menutupi sesuatu yang baik, padahal sebenarnya tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tentang jangan berpura-pura, Yesus ungkapkan itu sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Kalau kita bisa artikan kata lain dari berpura-pura atau bermuka dua adalah sama denganlah itu munafik ya. Dan itu yang Yesus ungkapkan kepada orang-orang Farisi yang diasosiasikan mereka adalah orang-orang yang munafik. Orang Farisi ini digambarkan Yesus sebagai orang-orang yang munafik, dan Yesus marah kepada mereka waktu itu. Dan Yesus tuliskan dalam Matius 15 ayat yang ke-18, Yesus bilang begini, hai orang-orang munafik, benarlah membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada berpura-pura, atau kata lainnya munafik. Jadi Yesus gambarkan ini kepada orang-orang Farisi. Kamu memuji Tuhan, kamu memuliakan Tuhan dengan bibirmu, tapi sebenarnya hatinya itu jauh dari Tuhan. Hanya mulut saja yang bernyanyi, hanya mulut saja yang mengeluarkan suara, akan tetapi hatinya entah kemana. Karena yang namanya kepura-puraan, yang namanya sesuatu hal yang tulus, itu pasti datangnya bisa dinilai dari hati seseorang, dari kedalaman hati seseorang. Dan tidak satu kali Yesus murka kepada orang-orang Farisi. Bahkan sampai satu kali dia kutuk juga orang ahli-ahli Taurat. Bayangkan kalau ahli Taurat. Ahli Taurat itu sama kayak guru agama. Dia tahu Taurat semuanya. Tapi Yesus kutuk mereka. Yesus ungkapkan sebuah hal yang sangat menyakitkan. Yesus ungkapkan sebuah hal yang begitu tajam kepada ahli-ahli Taurat karena kemunafikan yang mereka lakukan. Yesus umpamakan ahli-ahli Taurat seperti apa? Kayak kuburan yang dilampu putih di luar, tapi sebenarnya di dalamnya itu penuh dengan tulang belulang yang sudah busuk. Dan itulah yang Yesus katakan kepada ahli-ahli Taurat tentang sebuah kepura-puraan, bahwa Yesus sangat menentang, sangat tidak menyukai orang yang berpura-pura. Makanya kasih itu, kalau kita mengasihi Bapak Saudara, jangan berpura-pura. Jangan untuk menutupi sebuah hal, untuk menutupi dosa atau perbuatan yang tidak baik, sehingga kita harus hidup dengan pura-pura. Ya, saya anggap bahwa berpura-pura ini, munafik ini, bukan sama dengan, tidak sama dengan menjaga image, nggak sama begitu ya.
Tapi munafik ini jauh lebih tidak baik begitu daripada menjaga image itu sendiri, karena semuanya serba tidak tulus, tidak ikhlas untuk melakukannya hanya untuk satu hal yang dia tutup-tutupi, seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Mulutnya memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kita koreksi hidup kita sekarang masing-masing, Bapak Saudara. Ya, hari ini kita tadi sudah memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Apakah hati kita juga berpaut kepada Tuhan? Atau hanya karena seremoni saja, hanya karena kegiatan keagamawian saja kita lakukan? Atau sungguh-sungguh hati kita berpaut kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, berpura-pura munafik ini sangat mementingkan apa yang nampak dari luarnya saja. Mereka tidak mementingkan sesuatu hal yang ada di dalam. Mereka nggak penting ketulusan. Yang penting tengok orang bagus, tengok orang dia mengasihi, baik sekali. Padahal di dalamnya sangat tidak baik, sangat busuk, sangat buruk. Dia terlalu memikirkan apa yang tampak di luar saja. Itulah orang-orang yang berpura-pura, dia bermuka-muka. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah lihat tayangan waktu itu tentang yang ada peristiwa yang terjadi di Indonesia Timur, saya lupa daerahnya di mana, yang waktu ada seorang anak dari Kabit, dia punya anak tunggal, anak perempuan sekitaran SD begitu. Kemudian karena suami istrinya bekerja di kepemerintahan, kemudian dia titip anak perempuannya ini, masih ada keluarga kayak tantenya lah begitu, dari mana, tapi masih punya hubungan keluarga. Satu kali tantenya ini ajak anak perempuan ini untuk pergi ke sebuah ladang begitu. Lalu tantenya ini karena lihat si anak ini setiap hari pakai kalung emas dan sebagainya, lalu singkat cerita anak ini dimutilasi, matilah anak ini. Tapi dengan munafiknya dia masih bisa berperan seolah-olah dia adalah saksi. Sampai kalau nggak salah, ada salah satu petinggi di pemerintah itu panggil dia. Tapi dia menceritakan seolah-olah dia adalah saksi. Dia menceritakan seolah-olah dia baik, padahal dia menutupi sesuatu hal yang sangat tidak manusiawi di belakangnya. Dan itulah munafik, dan itulah berpura-pura. Sampai singkat cerita akhirnya kedapatkanlah bahwa ternyata dia dalam dibalik dari pertemuan itu. Dia ambil emas anak ini kalungnya hanya untuk membeli HP yang dia nggak punya. Padahal dia masih ada hubungan saudara dengan ini anak perempuan, anak tunggal. Nah, seperti itulah kira-kira Bapak Ibu Saudara, kemunafikan itu sendiri. Jadi baiklah firman Tuhan hari ini bilang sama kita, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Karena penting bagi kita untuk, kalau memang kita tidak bisa hidup bersahabat dengan banyak orang-orang yang bisa bersahabat dengan kita, yang sungguh-sungguh kita bisa kasih dengan tulus, ya itu saja. Daripada kita harus hidup dengan pura-puraan bermuka-muka. Hari Minggu seolah-olah kita kayak pakai topeng, keluar dari gereja seolah-olah kita topeng kita gantungkan, dan kita hidup seperti manusia aneh, seperti manusia lain yang tidak sama dengan waktu ada di gereja begitu. Betapa luar biasanya kita mengangkat tangan, betapa luar biasanya kita memuji Tuhan. Tetapi sebenarnya itu adalah kemunafikan, dan itulah yang sangat dikutuk oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, baiklah kita setiap hari untuk mengoreksi hati kita bersama-sama. Hatilah yang menjadi pusat daripada segala ketulusan. Makanya Yesus bilang begini, kalau mulut kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara kita membenci sesama kita, maka itu sama dengan omong kosong, itu nggak benar. Jangan kita bilang kita mengasihi Tuhan, sementara sesama kita yang ada di sekitar kita membenci mereka. Gak bisa. Itu harus menjadi satu kesatuan, kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Itulah saling itu sendiri. Dia mengasihi Tuhan dan dia juga harus mengasihi sesama. Harus datang semuanya dari hati.
Makanya dalam bilang Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Hatilah yang menjadi pusat daripada segala kehidupan kita, dan itulah yang dinilai sebenarnya sesungguhnya oleh Tuhan, tidak kepura-puraan yang orang-orang banyak tunjukkan selama ini. Kemudian Bapak Saudara, kasih juga dikatakan tadi di kalimat yang berikutnya adalah menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jadi kasih agape itu sendiri adalah kasih yang menjauhi yang jahat. Sebenarnya dari kata aslinya, karena Alkitab bahasa Indonesia ini kan terbatas mengartikan. Kalau kosakata kita kan nggak banyak, Bapak Saudara. Kosakata bahasa Indonesia ini sedikit begitu dibanding dengan bahasa aslinya. Sebenarnya kata menjauhi kejahatan, kasih itu menjauhi kejahatan, bukan hanya menjauhi saja, tapi kita membenci kejahatan itu sendiri. Itulah kasih itu sendiri. Kasih agape itu tidak hanya menjauhi sebenarnya dari kata aslinya, tapi dia membenci kejahatan itu sendiri. Jadi dia benci. Nah, kalau kita benci, kalau kita membenci sesuatu, kita lakukan enggak? Kita tak mungkin melakukan sesuatu hal yang kita benci. Dan itulah kasih itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kasih agape itu sendiri, itulah yang harus terwujud, yang harus ternampak dari pribadi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, kasih itu, kasih agape itu, kasih Yesus itu tidak hanya menjauhi saja sebenarnya, tapi membenci kejahatan itu sendiri. Dia tidak suka. Bagaimana mungkin kita melakukan suatu hal yang kita benci, yang kita tidak suka? Bukankah itu suatu hal yang tidak benar begitu? Berarti kita betullah kita sedang berpura-pura. Kemudian kasih itu sendiri, kita katakan di kalimat yang selanjutnya, dan lakukanlah yang baik. Selain membenci kejahatan, tapi dia juga melakukan yang baik. Dan sekali lagi dari bahasa aslinya juga sebenarnya tidak hanya melakukan, tapi sebenarnya kasih agape itu menyatu, bersatu dengan kebaikan itu. Suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, sama seperti hubungan suami istri yang Allah sudah satukan sebagai satu daging. Dan seperti itulah kasih itu, Bapak Ibu Saudara. Dia membenci kejahatan dan dia menyatu dengan kebaikan itu sendiri. Gak bisa begitu. Dia tidak akan mampu untuk melakukan apa yang tidak baik. Dan itulah Yesus Kristus. Dia tidak bisa melakukan yang jahat. Yesus cuma satu yang tidak bisa Yesus lakukan, yaitu melakukan dosa, ya kan? Melakukan yang tidak baik, karena dia kasih. Kasih itu melekat, menyatu dengan kebaikan. Dan harusnya hidup kita pun bersama-sama, kita harus seperti Yesus Kristus yang bersatu menyatu dengan kebaikan. Jangan hidup dalam kepura-puraan, karena Yesus begitu menentang orang yang hidup dengan kepura-puraan. Jangankan Yesus begitu, kita saja kalau lihat teman kita pura-pura munafik, orang yang banyak sekali ngomong, padahal apa itu istilah kita bilang dalam kitab Matius, selumbar di mata orang nampaknya kali, padahal dia nggak tahu ada balok di depan matanya yang lebih besar begitu. Jadi biarlah kasih agape ini, kasih Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi bagian dari pribadi kita, anak-anak Tuhan. Sebab kita anak Tuhan, sebab kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita punya sifat-sifatnya Tuhan ada pada diri kita. Dan yang paling besar itu adalah kasih. Bila kasih Tuhan, kasih agape itu sungguh-sungguh menjadi menyatu dengan pribadi kita, yang kita tampakkan, yang kita perlihatkan
luar sana, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus kasih. Dan semua itu harus datang dari hati kita yang paling dalam. Hatilah yang menjadi pusat daripada segala kehidupan apa yang baik. Kalau hati kita baik, kalau apa yang di dalam baik, maka yang terpancar juga akan baik juga pasti, kan Bapak Ibu. Kalau satu di dalam busuk, maka yang tampak di luar hanya kepura-puraan, hanya kemunafikan saja yang nampak di luar, supaya orang lihat, oh betapa salehnya dia, sama kayak ahli Taurat, orang Farisi. Dia berdoa di jalan-jalan besar sambil berseru, Tuhan, Tuhan, aku sudah memberikan persembahan sekian kepada bait Allah ke rumah Tuhan. Padahal dia hanya ingin menunjukkan supaya orang pandang dia saleh, hanya mau dapat penilaian dari manusia. Untuk apa? Kan Yesus ajarkan kita masuk dalam kamarmu, kunci pintunya, berdoa di dalam, biar Bapamu yang tidak kelihatan yang bisa menilai hati kita masing-masing begitu. Jangan hidup dalam kemunafikan. Bagaimana kita adanya, ya beginilah yang kita nampakkan. Yang kita nampakkan itu adalah kasih Tuhan yang senantiasa terwujud dalam langkah dalam perbuatan kita. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, selanjutnya mungkin kita bertanya, bagaimana caranya kalau kita mau menjadi orang-orang yang benci dengan kejahatan? Karena selama ini kita benci, kita tahu itu tidak baik, tapi kita lakukan. Nah, kita mesti dilahirkan kembali. Kalau orang yang sudah dibaptis, harus baptis ulang lagi. Kelahiran baru, kelahiran kembali itu salah satu tandanya adalah dibaptis. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Karena firman Tuhan bilang bahwa apa yang lahir dari daging itu akan mencintai hal-hal kedagingan, tetapi apa yang lahir dari roh akan mencintai hal-hal yang dari roh. Harus dilahirkan kembali, harus kita mengubah lagi pola hidup kita lagi, harus kita geser lagi pola-pola hidup kita yang tidak baik menjadi kayak dulu kita lahir baru kepada Tuhan, mencintai apa yang dari roh, kasih makan rohaninya, jangan kasih makan yang bersifat kedagingan saja. Dan kita mungkin bertanya lagi, saya udah anak Tuhan, saya udah gereja, saya udah pelayan Tuhan, saya udah lahir baru dari baptis beberapa tahun yang lalu. Bagaimana saya bisa menerapkan kasih agape? Bagaimana saya untuk hidup nggak pura-pura? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita katakan dalam Roma 12 bahwa kita harus bisa membaharui pikiran kita. Pikirkanlah apa yang baik, supaya kita jangan sama dengan dunia ini. Nah, untuk memikirkan hal-hal yang baik itu sama seperti yang tadi saya bilang di awal, kasih makan rohaninya yang banyak, sehingga apa yang masuk itu yang keluar dari perbuatan kita. Jadi hati itu, Bapak Ibu Saudara, menjadi sentral, menjadi pusatnya setiap perilaku hidup kita masing-masing. Hari Minggu, hari Sabtu, hari Jumat, hari Kamis. Hari Kamis kemarin si Benaya lempar HP ke dinding karena Lola, dia lempar ke dinding, dia pukul ke dinding, akhirnya ada saya satu lagi blank hitam, udah rusak, saya lagi pakai. Terus saya bilang, bapaknya telepon, ini HP udah rusak dan lain sebagainya. Saya pikir ya kalau rusak, saya pikir, oh mungkin masih bisa. Sampai saya di rumah, saya udah habis banget itu waktu itu perbaiki, hampir berapa ratus ribu saya bikin anti jamur, saya ganti anti gores, saya perbaiki juga kemarin layarnya udah rusak, cukup banyak saya habis untuk HP saya satu lagi terus. Tapi karena loading kemarin dia nonton YouTube dan dia banting begitu, sehingga terlalu rusak sampai saya di rumah, saya lihat waduh, saya sedih sekali, saya nangis begitu karena ya udah habis, udah nggak punya uang, rusak lagi. Udah nggak bisa lagi perbaiki. Jadi saya masuk ke kamar, terus saya diam aja di kamar, sebenarnya main sebentar sama teman-teman. Lalu dia masuk ke kamar, dia bilang lagi, dia panggil saya bilang, Mak, karena saya kesal sama dia. Saya cuma bilang, saya nggak tahu dia bisa dapat kalimat ini dari mana. Lalu karena saya bilang, dia bilang gini, Mama punya hati, punya. Ya udah,
udah, kalau mama punya hati bukan tapi iya nak pergi pagi. Dari mana pula ini anak bisa ngomong, bisa tahu ngomong kayak gitu, gitu kan maksudnya. Jadi anak-anak itu pun mengerti, tahu bagaimana dia dikasihi begitu ya maksudnya. Kalau satu yang tidak berasa memang dari hati kita akan memang nggak mood atau tidak baik untuk apa yang nampak di luar dan apa yang kita keluarkan. Jadi bersama-sama sekalian kita jemaat Tuhan, anak Tuhan, mari kita hidupi kasih agape ini di dalam pribadi kita masing-masing. Jangan hidup dalam kepura-puraan. Sekali lagi saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bencilah kejahatan dan menyatulah dengan kebaikan. Sebab itulah kasih Tuhan. Oleh itu senantiasa kita diami, kita lakukan dalam hidup kita wujudkan, kita nampakkan sehingga nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan ditinggikan. Ini untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, sama-sama kita nyanyikan pujian kasih dan surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Yesus mengalir kita.
Dan kalau berdoa pada setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, menghidupi kasih Tuhan dalam hidup kami, dan menampakkannya dari perbuatan kami dari hari ke hari. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang memampukan kami. Terpuji namamu Bapa di surga, kami lanjutkan persekutuan kami dengan perjamuan kudus pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.